Ya, masih seputar emiten, pemirsa, ancaman tarif impor 32% Amerika Serikat nampaknya tak akan terlalu mempengaruhi kinerja PT Diastika Biotekindo Tbk atau CHEK. Ya, justru kebijakan itu akan menaikkan harga bahan baku di Amerika Serikat sendiri sehingga akan terjadi kenaikan harga barang alat kesehatan dunia. Ancaman tarif impor 32% Amerika Serikat nampaknya tak akan terlalu mempengaruhi kinerja PT Diastika Biotekindo Tbk atau CHEK. Direktur Utama PT Diastika Biotekindo Tbk FX Yosua Raingchung menilai kebijakan itu akan menaikkan harga bahan baku di Amerika Serikat sendiri sehingga akan terjadi kenaikan harga barang alat kesehatan dunia. Pendatang baru Bursa Efek Indonesia ini merupakan distributor alat kesehatan dan laboratorium. CHEK memiliki dua lini produk yang diandalkan, yakni diagnostik dengan alat-alat pemeriksa kesehatan, baik itu di rumah sakit dan laboratorium. Lini bisnis lainnya adalah life science yang fokus pada alat-alat laboratorium yang kerap digunakan pada laboratorium riset di universitas dan lembaga penelitian. Meskipun belum melakukan ekspor, CHEK berencana akan merambah pasar dunia pada 2027. Adapun hingga akhir 2024, CHEK mengantongi pendapatan sebesar 154,79 miliar rupiah. Pada 2024 meningkat dari posisi 129,09 miliar rupiah pada 2023. Laba tahun berjalan CHEK juga naik dari 13,59 miliar rupiah pada 2023 menjadi 15,17 miliar rupiah pada 2024. Atas dasar itu, di akhir tahun CHEK menargetkan pertumbuhan bisnis sebesar 30% dibandingkan tahun lalu. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, emiten jasa pertambangan PT Petrosi Tbk kembali mendapatkan kontrak besar dari mitra baru di Sumatera Selatan. Ya, kontrak bernilai triliunan rupiah ini diperkirakan akan memberikan kontribusi signifikan bagi kinerja perusahaan. PT Petrosi Tbk resmi mengantongi kontrak jasa pengupasan dan pemindahan lapisan tanah penutup atau overburden removal. Kontrak ditandatangani dengan PT Bara Sentosa Lestari pada 14 Juli 2025. Proyek ini berlokasi di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan dengan estimasi nilai 3,5 triliun rupiah. PT RO bertindak sebagai kontraktor jasa pertambangan selama 5 tahun ke depan. Perulangan kontrak ini menjadi bagian dari strategi ekspansi bisnis jangka panjang perusahaan untuk meningkatkan penciptaan nilai dan pengembangan usaha. Pihak manajemen Petrosi menegaskan bahwa perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BSL dalam kontrak ini. Diharapkan proyek overburden removal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha serta meningkatkan kinerja keuangan dan operasional Petrosi. Berbagai sumber, IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, PT Kalbe Pharma Tbk atau KLBF yakin bisnisnya tak akan terusik penerapan tarif impor 32% oleh Amerika Serikat. Ya, Head External dan Stakeholders Relation KLBF Hari Nugroho menyatakan nilai ekspor produk KLBF ke Amerika Serikat terbilang kecil. PT Kalbe Pharma Tbk atau KLBF yakin bisnisnya tak akan terusik penerapan tarif impor 32% oleh Amerika Serikat. Head External and Stakeholder Relation KLBF Hari Nugroho mengatakan nilai ekspor produk KLBF ke Amerika Serikat terbilang kecil. KLBF justru banyak mengekspor produknya ke wilayah Asia Tenggara seperti Afrika Selatan dan Timur Tengah dengan total kontribusi ekspor mencapai 6% dari total penjualan KLBF di kuartal 1 2025. Di periode tersebut, KLBF telah membukukan laba bersih 1,11 triliun rupiah. Pada tahun 2025 meningkat 12,5% dibandingkan laba periode yang sama tahun lalu yang sebesar 987,57 miliar rupiah. Pendapatan bersih KLBF juga tumbuh 5,8% secara tahunan menjadi 8,84 triliun rupiah dibandingkan 8,36 triliun rupiah di kuartal 1 tahun sebelumnya. Kedepan KLBF akan fokus memperkuat kehadiran produknya di pasar internasional, misalnya dengan menjalin kerjasama seperti yang telah dilakukan dengan Alliance Pharma di Thailand.
Berbagai sumber, IT Action. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pas. Pemirsa, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat tarif resiprokal. Ya, Presiden Donald Trump resmi menetapkan Indonesia terkena tarif 19%, turun jauh dari ketetapan awal yakni di angka 32%. Sebagai timbal balik, Indonesia wajib membeli produk energi dari Amerika senilai 244 triliun rupiah. Kesepakatan dagang komprehensif dituangkan dalam patok tarif impor Indonesia sebesar 19%, lebih rendah dari keputusan 32%. Trump mengatakan penurunan tarif menjadi 19% tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dagang, di mana Amerika Serikat tidak akan membayar tarif apapun dan Amerika juga akan memiliki akses penuh ke Indonesia. Selain itu, dalam unggahannya di media sosial, Trump juga mengatakan Indonesia telah berkomitmen untuk membeli 50 jet Boeing, serta komitmen membeli energi Amerika senilai 15 miliar dolar Amerika, produk pertanian Amerika senilai 4,5 miliar dolar sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pas. Pemirsa, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat tarif resiprokal. Ya, Presiden Donald Trump resmi menetapkan Indonesia terkena tarif 19%, turun jauh dari ketetapan awal yakni di angka 32%. Sebagai timbal balik, Indonesia wajib membeli produk energi dari Amerika senilai 244 triliun rupiah. Kesepakatan dagang komprehensif dituangkan dalam patok tarif impor Indonesia sebesar 19%, lebih rendah dari keputusan 32%. Trump mengatakan penurunan tarif menjadi 19% tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dagang, di mana Amerika Serikat tidak akan membayar tarif apapun dan Amerika juga akan memiliki akses penuh ke Indonesia. Selain itu, dalam unggahannya di media sosial, Trump juga mengatakan Indonesia telah berkomitmen untuk membeli 50 jet Boeing, serta komitmen membeli energi Amerika senilai 15 miliar dolar Amerika, produk pertanian Amerika senilai 4,5 miliar dolar sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Ya, pemirsa, pengenaan tarif impor 19% oleh Presiden Donald Trump, ternyata tarif impor untuk Indonesia menjadi terendah kedua di negara Asia Tenggara. Ya, untuk kawasan ASEAN, Presiden Trump juga mengenakan pajak tarif resiprokal bervariatif. Tertinggi tarif resiprokal sebesar 40% dikenakan kepada Laos, Thailand sebesar 36%, Kamboja 35%, untuk Malaysia terkena 25%, untuk produk semikonduktor elektronik, untuk Vietnam, Amerika mengenakan tarif sebesar 20%. Sementara untuk Indonesia, tarif 19% untuk produk tekstil, kemudian palm oil dan elektronik. Ya, itu tadi bagaimana kemudian tarif yang dikenakan oleh Amerika pada Indonesia begitu menjadi terendah kedua di negara ASEAN. Ya, tentunya mungkin kita harus apresiasi meskipun ya kita harap ini tidak merugikan bagi Indonesia. Ya, kita juga menantikan begitu ya 19% dengan 4 syarat tadi itu apakah maksudnya Indonesia masih punya bargaining power untuk bernegosiasi ataukah sudah saklek seperti itu gitu ya.